Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara mengenai tentang bulan Muharram. Nah ini, kalau misalkan kita bicara tentang bulan Muharram, orang Jawa langsung mengidentikannya dengan, ya karena memang namanya bulan Suro seperti itu kalau orang Jawa mengatakan ya Ustadz. Banyak sekali mitos-mitos di bulan Muharram yang banyak ada di masyarakat Ustadz. Meskipun memang kalau misalkan kita mengatakan bulan Muharram ini adalah bulan haram atau bulan suci ya sebenarnya Ustadz ya. Nah sebenarnya mitos di bulan Muharram ini apakah memang banyak dipercaya masyarakat dan akhirnya menjadi tradisi? Lalu bagaimana Islam memandangnya Ustadz? Silakan. Terima kasih Mbak Nada atas tema yang diambil. Tema ini cukup sensitif. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini akan mencerahkan kita semua. Para pemirsa dan para pendengar radio Binamas FM dimanapun saudara berada, bahwa menurut Al-Quran Allah itu menciptakan bulan atau membagi bulan itu menjadi 12. Nah, 4 diantaranya yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan yang dipandang mulia, di mana Syawal, Dzulqa'dah besar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram itu ya Muharram ya. Iya, Muharram. Muharram terus Rajab. Nah, yang akan kita kaji hari ini adalah Muharram. Muharram itu adalah dari sebutan haram. Haram itu maknanya bisa dimaknai larangan, haram. Hurimat ngalaikum maitatu wadamu wahlahul khinjir. Itu diharamkan di antara kamu adalah bangkai, gitu. Lalu daging dari terjemah bebasnya ya babi. Dan masih banyak lagi lah itu. Tapi yang kita sampaikan adalah hurimat, tadi kata haram, larangan. Tapi di sini berarti mulia. Nah, jadi bulan yang dimuliakan, sehingga pada bulan mulia itu pada saat sejarahnya di Arab Saudi, nanti supaya kita itu bisa membedakan antara ajaran Islam yang diterima langsung oleh Rasulullah dengan ajaran Islam yang melestarikan yang baik. Kalau istilah penterengnya, muhafadhu ala qadimi soleh wa ahadul alal jadidil aslah. Jadidil aslah. Jadi menerima sesuatu yang lama tapi baik, tapi juga menerima sesuatu yang baru dan lebih baik, gitu. Nah, di sini diantaranya kalau bulan Muharram itu sangat dihormati oleh orang-orang Arab, sehingga karena di sana itu masyarakatnya itu masyarakat yang berpindah-pindah, istilahnya apa itu? Hijrah. Bukan. Nomaden. Nomaden ya. Sering terjadi gesekan antar kelompok, antar kafilah. Maka pada bulan Muharram itu sangat dihormati, tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Ini salah satu di Arab. Nah, di Jawa, khususnya kita bicara Jawa, ini
juga ada namanya bulan yang disesuaikan dengan kondisi Islam tapi tidak Islam. Nah, kondisi Islam tapi tidak Islam. iya. Yaitu penanggalan pada masa Sultan Agung menurut yang saya baca, tentunya barangkali para pendengar, para pemirsa bisa membaca yang lain tapi bisa berbeda, ya mungkin saja. Tapi yang pernah saya baca bahwa kalender di masa Sultan Agung ini ada kesesuaian dengan kalender Hijriyah. Nah, sehingga nama-namanya pun ada yang hampir sama, tapi tidak sama. Nah, contoh Suro. Nah, jadi bulan Muharram itu dinamakan Suro, Sapar, Maulud. Lah Maulud itu kan Maulud ya. Maulud gitu ya. Nah, lahirnya Rasulullah gitu. Tapi ada juga bulan Poso. Tapi ada bulan Syawal. Ada juga bulan Dzulqaidah. Terus besar. Nah, terus bulannya besar. Nah, masuklah Suro. Nah, ini artinya sama, tapi juga tidak sama dengan sebutan-sebutan, termasuk hari itu di Jawa ini khususnya yang tentunya yang saya katakan tadi, yang saya baca itu ada 7 hari, sama dengan hari-hari seperti yang ditentukan dalam Al-Quran, tapi namanya itu Ahad, ngat, bukan Ahad tapi ngat. Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu. Sama tapi tidak sama. Ini yang perlu dipahami. Lah 7 hari itu namanya 1 minggu. Ini yang kita ini harus paham. Lah hari pertama itu ngat. Kalau sing rada wis paseh bahasa Arabnya yo Ahad. Tapi nek cara Jawane ngat. Ngat. Senin, bukan Isnin tapi Senin. Bukan Selasa tapi Selasa. Bukan Arba tapi Rebu. Bukan Khamis tapi Kemis. Paham ini, Mbak? Nah, nih. Terjadilah itu akulturasi budaya. Artinya kehadiran Islam itu melahirkan budaya baru yang bercampur dengan Islam, termasuk bahasa. Bahasa pun seperti kursi. Ini kursi itu kan bahasa Arab. Terus ngibadah itu kan dari bahasa Arab. Bahasa Al-Quran bukan sekedar bahasa Arab, tapi bahasa Al-Quran. Dan banyak sekali pokoknya yang serapan dari bahasa-bahasa Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, lah disebut dengan bahasa Arab. Tapi Al-Quran sendiri adalah bahasa Arab yang baku. Yang baku. Sehingga bahasa Arab itu salah satunya menurut ahli bahasa bisa sampai sekarang bertahan bahasa Arab dengan bahasa yang baku. Itu karena adanya Al-Quran. Berbeda kan dengan bahasa Jawa. Dulu zaman dahulu kala itu bahasanya Sangsekerta. Tapi berkembang menjadi bahasa Jawa. Bahasa Jawa semakin hilang sekarang. Sehingga adik-adik kita, anak-anak kita itu sekarang sudah sulit untuk berbahasa Jawa yang baik. Karena mengalami degradasi. Ini diantaranya. Lah, di bulan Muharram atau Jawanya Suro itu
banyak peristiwa-peristiwa yang termaktub di dalam tuntunan agama Islam, yaitu baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Salah satu contoh, Al-Quran menyebutkan Nabi Ibrahim itu dibakar. Di hadis disebutkan bahwa lepasnya dari bakaran itu adalah pada tanggal 10 Muharram, 10 Syuro. Nah, kan begitu. Ini. Kemudian Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, itu juga 10 Muharram atau 10 Syuro. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa 10 Muharram. Lah, di Jawa ini, lah ini tentunya yang mungkin kita akan dikaji. Di Jawa ini juga ada peristiwa-peristiwa yang diagungkan. Seperti contoh, ada suran. Di kampung-kampung itu ada suran. Kalau dulu pada masa saya masih kecil, itu ada acara potong kambing. Yang kambingnya itu nanti dimasak bersama. Nah, kalau kita melihat sejarah, seperti contoh kita ambil sejarah kaum Yahudi, pada tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro, mereka itu berpuasa untuk bersyukur karena orang-orang atau Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun. Mereka bersyukur. Nah, di Jawa ini juga bersyukur. Syukurnya apa? Motong kambing. Cuma ada hal-hal yang agak tanda petik yang sekarang sudah hilang. Nah, itu kepalanya itu ditanam di tanah kan ya? Ya, di perapatan. Tapi karena perkembangan, karena ini sebuah budaya, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan pembangunan, nah ini contoh, ini sekarang tidak ditanam. Ilmu pengetahuannya sudah bisa memikir bahwa ditanam itu mubadir. Cara ilmu pengetahuan, baik itu agama maupun ekonomi. Nah, ini pendekatannya begini. Nah, kemudian secara pembangunan itu kalau itu ditanam, itu bisa dimarahi orang banyak karena apa, di perapatan sekarang sudah diaspal. Nah, akhirnya sekarang sudah luntur, khususnya di tempat saya, tapi mungkin tempat-tempat yang lain masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.